Hai, selamat datang di mata kuliah Statistika Lanjutan. Perkenalkan, saya Pribadi Stianto, salah satu pengampu mata kuliah ini. Mari kita simak lebih lanjut tentang mata kuliah ini. Sesuai namanya yaitu Statistika Lanjutan, maka mata kuliah ini ada yang mendahulunya, yaitu yang menjadi prasyaratnya, yaitu Statistika Ekonomi dan Bisnis, yang merupakan mata kuliah wajib fakultas. Sesuai dengan namanya, mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari Statistika Ekonomi dan Bisnis, yaitu melanjutkan topik besar yang dibahas pada beberapa sesi kuliah terakhir, yaitu tentang inference. Mestinya Anda masih ingat di Statistika Ekonomi dan Bisnis, ada topik pengujian hipotesis dan pendugaan interval. Kala itu parameter yang disimpulkan dalam pendugaan interval dan pengujian hipotesis adalah rata-rata hitung dan proporsi populasi. Inference itu adalah untuk satu variabel atau menggunakan satu sampel. Mata kuliah ini hampir seluruhnya berisi inference, khususnya pengujian hipotesis. Namun inference-nya tidak lagi berdasarkan sebuah sampel. Mari kita simak materinya. Ada inference dengan dua sampel. Ini sepenuhnya kelanjutan dari inference sebelumnya. Maksudnya, kita akan melakukan confidence interval dan pengujian hipotesis tentang parameter yang sama seperti sebelumnya, yaitu rata-rata hitung dan proporsi populasi. Namun, nanti adalah untuk dua populasi. Di sini yang akan disimpulkan adalah beda mereka. Jadi beda rata-rata hitung dua populasi dan beda proporsi dua populasi. Pendugaan interval dan pengujian ini diberikan masing-masing dalam 1 pekan. Dilanjutkan dengan inference tentang varians populasi. Dalam hal ini dibatasi hanya berupa pengujian hipotesis varians, baik untuk sebuah varians yang menggunakan distribusi chi-square maupun pengujian beda dua varians yang menggunakan distribusi F, yang keduanya ini akan dibahas dalam 1 pekan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis lainnya yang menggunakan chi-square dalam 1 pekan. Dilanjutkan dengan pengujian untuk lebih dari 2 rata-rata populasi dalam topik Analysis of Variance yang dibahas dalam 2 pekan. Sesi ke-7 disiapkan untuk kaji ulang keseluruhan materi yang dipelajari selama separuh semester pertama. Itulah bahan sampai dengan UTS. Nah, terlihat sangat sedikit, bukan? Ya, betul. Yakinkan diri Anda bahwa topiknya sangat sedikit, dan hampir semuanya adalah tentang pengujian hipotesis. Saya perlu menggarisbawahi bahwa materinya sangat sedikit, namun variasinya agak beragam, yang menyebabkan sering kita terkecoh seolah-olah topiknya sangat banyak. Padahal yang beragam itu lebih seperti variasi kasus saja. Materi setelah UTS juga sedikit, yaitu analisis regresi, analisis runtun waktu, dan beberapa metode non-parametrik. Masing-masing akan dibahas dalam 2 sesi. Alokasi waktu 2 sesi per topik menunjukkan bahwa variasi permasalahan pada topik-topiknya agak beragam. Lagi-lagi, di sini sangat intens dengan inference, khususnya pada topik terakhir, yaitu beberapa metode non-parametrik. Untuk analisis regresi, inference-nya selalu didahului dengan penetapan nilai estimator dari parameter yang akan disimpulkan, baik melalui confidence interval maupun pengujian hipotesis. Sedangkan untuk analisis runtun waktu, tidak akan melibatkan kegiatan inference. Jadi, secara mental, Anda perlu menyiapkan diri bahwa yang dipelajari dalam 1 semester ini adalah tentang inference.
suatu topik yang juga akan dijumpai pada mata kuliah selanjutnya, yaitu ekonometrika yang sepenuhnya berisi inference. Tentu saja beserta metode dalam menetapkan estimator dari parameter yang akan disimpulkan. Karena itu, sangat penting bagi Anda untuk melakukan kaji ulang untuk menyegarkan pemahaman tentang inference. Mulailah dengan distribusi sampling yang merupakan konsep dasar dalam inference. Pelajari bagaimana perilaku berbagai kemungkinan nilai estimator yang akan menghasilkan probabilitas kejadiannya. Kemudian camkan dalam pemahaman Anda bahwa inference mempunyai dua kegiatan, yaitu confidence interval, yaitu menyimpulkan tentang parameter populasi berdasarkan hasil sampel yang dinyatakan dalam suatu rentang tertentu, dan kesimpulan itu adalah pada tingkat keyakinan tertentu. Sedangkan pengujian hipotesis sesuai dengan namanya adalah menguji kebenaran pernyataan tentang parameter populasi pada tingkat keyakinan tertentu yang dilakukan dengan bimbingan prosedur pengujian yang baku, yaitu desain, kriteria penolakan H0, statistik uji, dan kesimpulan. Dilanjutkan, sekarang tentang komponen penilaian. Ada 4 unsurnya, yaitu kuis, pekerjaan rumah, UTS, dan UAS dengan bobot yang tersaji itu. Kuis akan bersifat pilihan majemuk yang dilakukan di emas untuk jangka waktu 35 menit. Kuis diselenggarakan sebanyak 6 kali pada pekan 3, 5, 7, 10, 12, dan 14. Jadi 3 pertama untuk sebelum UTS dan 3 berikutnya adalah setelah UTS. Waktu penyelenggaraan kuis adalah hari Jumat dalam interval pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan rumah sebanyak 10 kali yang harus diselesaikan pada pekan yang sama dengan penyelenggaraan topik yang dipekerjaan rumahkan. Tenggatnya adalah hari Minggu pukul 23.59. Selanjutnya, pekerjaan rumah dikerjakan secara berkelompok. Sekali lagi, pekerjaan rumah dikerjakan secara berkelompok. Ingat, kerjakan pekerjaan rumah secara berkelompok. Ya, kerja berkelompok. Dan karena dimaksudkan sebagai hasil kerja kelompok, maka setiap lembar jawaban wajib dimulai dengan pernyataan kejujuran anggota kelompok yang terlibat. Anda tidak diharapkan memalsukan nama anggota yang terlibat dalam kerja kelompok. Bentuk kerjasama dalam penyelesaian kerja kelompok tidak diatur. Namun selalu diingat bahwa nilainya adalah untuk kelompok. Jadi mutlak bahwa setiap anggota kelompok memeriksa akurasi pekerjaan sesama anggota. Perhatikan bahwa porsi dari pekerjaan rumah ini adalah 15%. Maka ini adalah porsi yang sangat besar. Kerja kelompok juga diperlukan pada aktivitas lainnya, yaitu dalam rangka menjawab pertanyaan pemicu dan menjawab uji pemahaman setelah menyaksikan video pembelajaran. Jadi, memang keterampilan bekerja sama sangat diberi penekanan akan pentingnya. Diharapkan kebiasaan bekerja sama selama 14 pekan mendatang akan menghasilkan keterampilan khusus dalam bekerja sama. Bekerja sama dalam menjawab pemicu pada awal sesi, pada waktu menjawab uji pemahaman setelah menyaksikan video pembelajaran juga wajib didahului oleh lembar pernyataan kejujuran berisi daftar kesertaan aktif. Sekali lagi, kesertaan aktif dalam diskusi menjawab pertanyaan. Ini agar menjadi perhatian penting
Dalam satu pekan, Anda akan membuat 3 kali pernyataan kejujuran, yang 2 diantaranya dilakukan dalam sehari. Dan kerutinan ini dilakukan terus-menerus selama 14 pekan. Dan ini baru dari sebuah mata kuliah saja. Maka seyogianya ini akan menjadi sebuah kebiasaan penting bagi diri Anda. Mengingat pentingnya keterampilan kerjasama tersebut, akan saya sajikan manfaatnya secara lebih perinci pada lembar berikutnya. Namun, sebelumnya saya tuntaskan dahulu penjelasan perkuliahan ini, yaitu untuk platform yang digunakan. Kuliah ini akan menggunakan platform Emas UI dan WA Group. Modul perkuliahan disusun untuk setiap pekan. Contoh isi modul dalam sepekan akan disajikan pada bagian akhir. Sesi terjadwal perkuliahan akan dilakukan melalui WA Group untuk aktivitas sinkronusnya. Namun WA Group tersebut dapat digunakan 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan. Hanya saja di luar sesi terjadwalnya, respons dari saya akan berpotensi lambat. Baik, kita saksikan dahulu argumen akan pentingnya kemampuan bekerja sama yang saya adopsi dari bahan untuk pedoman diskusi pada mata kuliah MPK terintegrasi. Bahan ini saya sampaikan pada pedoman kerja kelompok pada mata kuliah MPK terintegrasi. Berikut adalah sejumlah potensi manfaat keterampilan yang dapat terakumulasi dari kebiasaan kerjasama dalam kelompok dalam menyelesaikan tugas. Pertama, dalam proses kerja kelompok akan ada diskusi tertulis, sehingga kebiasaan ini akan memberikan kemampuan Anda untuk mengungkapkan pemikiran secara tertulis. Kedua, adanya kerjasama dalam kelompok menumbuhkan saling ketergantungan yang akan mendorong komitmen untuk berkontribusi. Selain itu juga adanya kedisiplinan dalam mematuhi kesepakatan. Adanya kerja kelompok ini juga diharapkan akan menumbuhkan penghayatan akan tenggat yang harus dipenuhi. Tanggung jawab akan pemenuhan jadwal tidak lagi karena risiko individual, namun sudah berupa risiko kelompok. Atas dasar itu, memenuhi tenggat menjadi semakin kritis. Aktivitas berkelompok dengan sendirinya memerlukan kehadiran seorang pemimpin. Tentu saja di sini, karena anggotanya sudah adalah sesama mahasiswa dalam kelompok, kepemimpinan yang diperlukan adalah yang bersifat kolegial. Pemimpin yang dapat mempersuasi temannya untuk menjalankan tanggung jawabnya, yang dapat membagi tugas secara demokratis. Selain itu, kerja kolegial ini sering memerlukan adanya dorongan dan penyemangat pada teman-teman. Bukankah aktif dan antusiasnya setiap anggota kelompok akan meringankan beban keseluruhan anggota kelompok? Dan bukankah aktif dan penuh inisiatifnya masing-masing akan menghasilkan pemahaman baru yang sedang dipelajari secara lebih luas dan mendalam? Baik, jadi kita lanjutkan. Kita tahu bahwa ada kalanya teman kita gagal memenuhi tanggung jawabnya karena sedang mendapat musibah kecil atau besar. Tanggung jawab kelompok mendorong setiap anggotanya untuk mengambil alih tugas teman yang sedang menghadapi musibah. Itu sebabnya kebiasaan bekerja sama dalam kelompok juga akan menumbuhkan jiwa dan semangat tolong-menolong. Di sisi lain, ada situasi terpaksa di mana seseorang harus dijatuhi sanksi atas kelalaian menyampaikan hasil yang menjadi tanggung jawabnya pada waktu tenggat yang sudah disepakati. Sanksi tetap harus diberikan kepada teman yang melalaikan tugasnya. Adanya sanksi membuat orang juga tumbuh
kesadaran tentang adanya konsekuensi sanksi atas kelalaian yang dilakukannya. Berbagai hal di atas tentu akan menumbuh kembangkan kebiasaan keterbukaan dalam kejujuran dalam kesehariannya. Diharapkan ini akan menjadi sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Dan terakhir, diharapkan bahwa keterampilan ini dapat diterapkan tidak hanya dalam studi di UI, namun akan menjadi keseharian perilaku lulusan Universitas Indonesia. Kita lanjutkan. Inilah tampilan modul dalam emas. Setiap pekan Anda akan menjumpai tampilan yang kurang lebih seperti ini. Setiap pekan emas akan mengingatkan hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Kemudian disusul dengan topik dan subtopik pekan tersebut dan kemudian juga aktivitas pembelajarannya. Untuk pekan yang memulai topik baru, aktivitas pembelajaran akan dimulai dengan sejumlah pertanyaan pemicu yang perlu dijawab secara berkelompok. Itu sebabnya sangat disarankan Anda sudah terlebih dahulu mempelajari pertanyaan-pertanyaan pemicu agar dapat berdiskusi secara efektif. Bahkan, Anda boleh berdiskusi menjawabnya beberapa hari sebelum sesi terjadwalnya. Perhatikan bahwa jawabannya tidak dinilai. Jawabannya adalah sepenuhnya untuk diri saya sebagai pengajar dalam memahami seberapa Anda terpicu untuk mempersiapkan diri secara mental dalam menyaksikan video pembelajaran. Dengan berdiskusi, Anda selain mendapat juga memberi inspirasi bagi teman tentang kemungkinan kandungan materi video pembelajarannya. Ini penting agar Anda dapat mengikuti materi secara kritis dalam menyerap materi, sehingga dapat bertanya dan mempertanyakan kandungan materi video. Tuntutan berdiskusi juga selalu ada untuk menjawab pertanyaan pada uji pemahaman yang merupakan hasil dari pemahaman setelah menyaksikan video pembelajarannya. Lagi-lagi di sini diskusi akan efektif bila Anda sudah menyaksikannya jauh sebelumnya, dan diskusi dan jawabannya juga dapat dilakukan sebelum sesi terjadwalnya. Makin awal Anda mengunggah jawabannya, makin cepat pula saya bisa memberi tanggapannya. Kerjasama kelompok juga dituntut untuk penyelesaian pekerjaan rumah. Seluruh hasil kerja kelompok akan diunggah oleh satu saja anggota kelompok. Silakan membuat pergiliran dalam pengunggahan. Namun juga jangan memaksakan mutlak bahwa setiap anggota harus pernah mengunggahnya. Karena ada situasi bahwa anggota kelompok ada yang mempunyai kendala mengunggah karena masalah-masalah peralatan dan jaringan. Hasil kerja kelompok yang dinilai memang hanya pekerjaan rumah. Namun berusaha keraslah untuk menjawab uji pemahaman dengan benar. Targetnya adalah menjawab dengan benar dan mencerminkan pemahaman seluruh, sekali lagi, pemahaman seluruh anggota kelompok. Jangan menggunakan target asal selesai. Saya akan menyediakan waktu lebih dari yang dijadwalkan untuk yang memerlukan waktu menjawab uji pemahaman yang lebih lama. Baik, demikianlah materi perkenalan dengan mata kuliah statistika lanjutan di kelas saya. Terima kasih, salam sehat, dan sukses.